Hai Mama Pal, balik lagi sama aku Andini. Sekarang kita ke Pulau Jawa lagi yuk. Yang akan aku bahas kali ini adalah kota yang memiliki banyak fakta unik dan julukan. Di antaranya Kota Lumpia, Kota Atlas, Veneti Van Java, dan masih banyak lagi. Ayo, udah ada yang bisa tebak belum? Kira-kira kota mana ya? Yap, bener banget, Semarang. Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Semarang juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Meskipun kota metropolitan, tapi jangan salah loh Maupal, karena Semarang juga terkenal dengan slogannya, yaitu Bumi Serasi yang merupakan akronim dari Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, dan Indah. Dan berbicara seputar fakta unik Semarang, rasanya kurang kalau tidak menceritakan asal-usul nama kotanya. Nama Semarang sendiri berasal dari perpaduan kata asam dan jarang. Nama tersebut diberikan oleh Raden Pandanarang, putra dari Pangeran Kerajaan Demak yaitu Raden Madepandan. Pemberian nama Semarang terjadi ketika Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian. Terdapat pohon asam yang tumbuh saling berjauhan di tanah yang subur. Hal tersebut menjadi perbincangan dikarenakan pohon asam tidak tumbuh di atas tanah yang subur. Hal ini kemudian membuat Raden Pandanarang memberi nama Semarang. Kata sem berasal dari asam dan kata arang berasal dari kata jarang. Oh iya Bapak Pal, tahu nggak sih kalau Semarang juga terbagi atas Semarang atas dan Semarang bawah loh. Ini dia ulasannya. Salah satu hal yang menjadi fakta unik Semarang adalah pembagian wilayahnya. Penduduk sekitar membagi Semarang menjadi dua wilayah, Semarang Atas dan Semarang Bawah. Hal ini kerap menjadi patokan awal apabila saling berbicara seputar lokasi wisata di Semarang. Semarang Bawah merupakan pusat kota dan pemerintahan. Sementara, Semarang Atas biasanya lebih menyediakan tempat wisata yang bernuansa alam pegunungan. Salah satu tempat wisata di Semarang Atas adalah di wilayah Gunung Ungaran. Aku sih baru tahu ya. Kalau Mama Pa udah tahu belum? Atau jangan-jangan taunya makan lumpianya aja nih? Tapi lumpia beneran makanan khas Semarang atau bukan ya? Lumpia adalah makanan yang identik dengan kota Semarang. Hal ini pun menjadi fakta unik Semarang karena julukannya sebagai kota lumpia. Jajanan tradisional ini sendiri sudah ada di kota Semarang sejak abad ke-19. Kisah ini berawal dari pedagang Tionghoa yang menetap di Semarang dan berjualan makanan sejenis lumpia. Pedagang tersebut bernama Choa Taicho. Choa Taicho kemudian bertemu dan menikah dengan perempuan Semarang yaitu Mbok Wasi. Mbok Wasi sendiri juga berjualan makanan mirip lumpia, namun dengan isi yang berbeda. Makanan yang dijual Mbok Wasi cenderung lebih manis dengan kentang dan udang. Setelah menikah, keduanya kemudian memadukan ciri khas masing-masing makanan dan berjualan lumpia. Nama lumpia sendiri diambil dari Olympia Park, pasar malam Belanda tempat pasangan ini berjualan. Jadi lumpia itu makanan khas Semarang tapi hasil akulturasi juga Momopal. Nah yang satu ini pasti Momopal pernah kesini. Karena kayaknya nggak mungkin deh kalau ke Semarang tapi nggak ke destinasi wisata yang satu ini. Yang terkenal dengan sebutan 1000 Pintu. Apalagi kalau bukan Lawang Sewu. Tapi sesuaikah namanya dengan kenyataannya? Aku kasih ulasannya deh nih. Siapa yang tidak tahu Lawang Sewu? Ikon kota ini merupakan salah satu fakta unik Semarang. Bagaimana tidak? Lawang Sewu menyimpan banyak sekali cerita, dari sejarahnya hingga cerita mistis. Nama dari tempat wisata ini saja memiliki cerita unik tersendiri loh. Gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Netherlands Indies Spoorwegmaatschappij atau disingkat NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Tapi, tahukah kalian bahwa Lawang Sewu bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 1000 pintu? Sebutan Sewu atau 1000 dalam bahasa Jawa merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya 928 buah lubang pintu. Namun Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar yang membuat jendela tersebut nampak seperti pintu. Fakta unik selanjutnya yaitu Semarang memiliki julukan Veneti Van Java.
Julukan ini memiliki arti Semarang adalah Venesianya Pulau Jawa. Kok bisa ya? Fakta unik selanjutnya yaitu Semarang memiliki julukan Veneti Van Java. Julukan ini memiliki arti Semarang adalah Venesianya Pulau Jawa. Venesia atau Veneti sendiri adalah sebuah kota di Italia. Banyak sungai yang mengalir di tengah kota Venesia. Sebutan Semarang sebagai Veneti Van Java ini kemudian muncul karena Semarang memiliki hal serupa. Ada sekitar 8 sungai yang mengalir di tengah kota Semarang. Banyaknya aliran sungai di tengah kota yang tidak terkendali dengan baik sering menjadi penyebab banjir. Selain itu, sedimentasi, kerusakan lingkungan, dan ketidakseimbangan saluran drainase juga memperparah banjir yang selalu melanda Semarang setiap tahunnya. Selain itu, kota Semarang juga dijuluki sebagai The Port of Java atau Pelabuhannya Jawa. Di Semarang terdapat pelabuhan penting dalam perdagangan, yaitu Pelabuhan Tanjung Mas. Semarang juga disebut sebagai kota Atlas. Namun, Atlas yang dimaksud bukanlah mitologi Yunani, bukan pula buku peta dunia. Penasaran kan? Yuk disimak! Bukan hanya julukan, sebutan kota Atlas telah menjadi semboyan yang digunakan pemerintah kota atau Pemkot selama bertahun-tahun. Semboyan Atlas ini pada dasarnya adalah ajakan pemerintah kepada warganya untuk menjaga dan memelihara keindahan kota yang terdiri dari berbagai peninggalan sejarah. Semboyan ini digencarkan sejak masa kepemimpinan Muhammad Ismail yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, yakni dari tahun 1983 hingga 1993, dan disetujui oleh Pemkot Semarang. Beliau adalah seorang gubernur dengan latar belakang militer yang kuat dengan gelar Mayor Jenderal. Dan julukan Semarang dengan Kota Atlas sudah ada lebih dari 30 tahun, Mama Pal. Selain itu, Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Wisata Terbersih di ASEAN untuk periode 2020 sampai 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh ASEAN Clean Tourist City Standard atau ACTCS. Semarang merupakan rumah bagi setidaknya 259 taman dan ruang hijau. Hingga 2018, pemerintah Kota Semarang telah merevitalisasi 29 taman kota. Selain itu, ada juga langkah-langkah lain yang dilakukan sehingga Semarang mendapatkan predikat Kota Wisata Terbersih. Di antaranya peningkatan jumlah ruang publik hijau atau RTH, pengurangan emisi kendaraan, dan pengurangan sampah plastik. Sebagai kota wisata, Semarang dikunjungi wisatawan hingga 7,2 juta pada 2019. Salah satu wisata yang menarik adalah Parade Budaya Sampokong atau memperingati kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Selain itu, ada juga Festival Kota Lama Semarang yang menjadi tujuan wisata kuliner. Di sini, Momopal dapat mencicipi berbagai makanan mulai dari tradisional hingga modern dari berbagai daerah. Wah, keren banget ya! Yang terakhir nih, Momopal. Selain terkenal dengan tempat wisata dan juga julukan khusus, Semarang juga menjadi rumah bagi Museum Jamu Nyonya Menir. Tapi kayaknya Gen Z belum pernah coba jamu satu ini. Kita simak yuk! Jamu Cap Potret Nyonya Menir atau PT Nyonya Menir adalah perusahaan yang memproduksi jamu tradisional Jawa yang dipelopori oleh Nyonya Menir. Ia menggunakan keahliannya mengobati berbagai penyakit dengan keahliannya meracik jamu tradisional Jawa. Produk ini kemudian dijual dan dipasarkan. Pasarannya kini merambah pada pasar internasional dan dipasarkan ke 3 benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Tiongkok. Perusahaannya sendiri kemudian berubah nama menjadi PT Nyonya Menir. Museum yang diresmikan pada 18 Januari 1984 ini menjadi salah satu fakta unik Semarang. Di tempat ini terdapat koleksi benda-benda pribadi Nyonya Menir. Bernama asli Lau Ping Nio, Nyonya Menir adalah seorang wirausahawan yang bergerak di industri jamu di Indonesia. Selain benda-benda pribadi Nyonya Menir, di sini juga terdapat koleksi benda-benda dalam proses pembuatan jamu. Selain menjadi rumah bagi Museum Jamu Nyonya Menir dan Museum Jamu pertama, Museum Jamu Nyonya Menir juga merupakan museum jamu satu-satunya di Indonesia loh, Momopal. Ternyata banyak juga ya julukan dan fakta unik di kota Semarang yang masih jarang sekali kita ketahui. Cukup sekian Momo Info dari aku kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian semua. Dan tetap support kita dengan cara like, comment, and subscribe agar kita makin semangat nih untuk memberikan info-info menarik seputar wisata yang ada di Indonesia. Aku Andini pamit, bye-bye!